Jadi kita punya ide seru nih, bikin chatbot buat toko roti. Intinya, chatbot ini bakal jadi asisten virtual yang siap bantu pelanggan kapan saja. Mereka bisa tanya-tanya soal menu, harga, lokasi, bahkan bisa pesan langsung lewat chat. Jadi nggak perlu nelpon atau datang ke tokonya langsung deh. Simple dan bermanfaat banget kan? Nah, ada juga nih tujuannya. Tujuannya apa sih? Kenapa kita bikin chatbot ini? Nih alasannya. Pertama, biar customer service bisa otomatis dan nggak repot-repot manual. Yang kedua, kasih info ke pelanggan 24 jam nonstop, kayak Indomaret. Yang ketiga, semua chat bakal disimpan, jadi bisa dipakai buat analisis bisnis nanti. Yang keempat, bikin pengalaman belanja roti jadi lebih kekinian dan cepat. Ada juga nih langkah pengerjaannya. Gimana sih cara bikinnya? Kurang lebih kayak gini ya langkahnya. Yang pertama, setup environment. Pertama-tama kita install dan import semua library dari yang dibutuhin. Yang kedua, buat database respon, kita siapin semacam kamus dictionary yang isinya jawaban-jawaban dari chatbot. Yang ketiga, fungsi AI sederhana. Ini bagian yang mikir nih, kita bikin logika biar chatbot bisa ngerti dan bales pesan dari user. Yang keempat, fitur login. Semua chat bakal disimpan ke file, jadi bisa dilihat lagi nanti. Yang kelima, interface chat. Kita bisa bikin tampilan sederhana biar user bisa ngobrol langsung sama chatbot. Yang keenam, testing dan demo. Terakhir nih, kita coba semua fitur buat pastiin semuanya jalan lancar. Jadi untuk baris pertama itu import library datetime itu buat ngambil waktu. Sekarang nanti dipakai buat time step chat. Untuk baris ketiga sampai baris ke-11 itu ini tuh dictionary yang isinya tuh kata kunci jawabannya kayak buku panduan bot. Kalau user ini nanya menu, bot bakal jawab value yang ada di menu tersebut. Baris ke-13 bikin list kosong buat nyimpan semua percakapan nanti di setiap chat masuk ke sini. Baris ke-15 mulai bikin fungsi yang tugasnya ngasih jawaban berdasarkan input user. Baris ke-16 ubah input user jadi huruf kecil semua dan buang spasi di awal atau akhir biar menu sama menu dianggap sama. Baris ke-17 loop buat ngecek satu-satu kata yang ada di dictionary. Baris ke-18 cek apakah kata kunci yang ada di input user. Misalnya, kalau user ketik mau lihat menu, kata menu ada di dalamnya. Baris ke-19 kalau ketemu kata kunci, langsung return. Jawabannya dari dictionary. Untuk baris ke-20, kalau nggak ada kata kunci yang cocok, kasih pesan error yang sopan plus petunjuk kata kunci yang bisa dipakai. Baris ke-22, mulai bikin fungsi buat nyimpen chat ke file. Dan baris ke-23, ini tuh bikin nama file dinamis. Kalau username John Doe, filenya jadi log_chat_john_don_bakery@txt. Baris 24, buka file dengan mode petik A atau append, artinya nulis di akhir file tanpa hapus isi yang lama. Baris 25, tulis header percakapan lengkap dengan nama user dan waktu sekarang. Baris 26, loop buat nulis semua isi chat _log ke file. Baris 27, tulis setiap entry chat ke file satu baris per entry. Baris 28, kasih baris kosong di akhir buat pemisah kalau ada percakapan lain nanti. Baris 30, mulai bikin fungsi utama program. Baris 31, tanya nama user dengan greeting yang ramah. Baris 32, sapa user pakai namanya dan tanya ada yang bisa dibantu. Baris 33, catat sapaan bot ke chat_log buat disimpan nanti. Baris 35, mulai loop tak terbatas buat chat terus-terusan sampai user bilang bye.
Baris 36, terima input dari user, tampilin namanya di prompt. Baris 37, ambil waktu dan format jadi jam, menit, detik. Baris 38, catat input user ke chat_log lengkap dengan nama dan timestamp. Baris 40, panggil fungsi get_respond buat dapetin jawaban bot. Baris 41, update waktu lagi buat timestamp jawaban bot. Baris 42, tampilkan jawaban bot ke layar lengkap dengan timestamp. Baris 43, catat jawaban bot ke chat_log. Baris 45 sampai 46, kalau user bilang bye, huruf kecil keluar dari loop chat. Baris 47, setelah chat selesai, simpan semua percakapan ke file. Baris 48 sampai 49, quote clause, jalanin fungsi main, cuman kalau file ini dieksekusi langsung, bukan diimport. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaannya. Pertama, kita klik run. Bot langsung menyapa dengan ramah. Dia minta nama dulu sebelum mengobrol. Coba kalau kita ketik menu. Nah, dia langsung muncul daftar lengkap produk dengan timestamp-nya. Customer mau tahu jam buka. Bot langsung kasih tahu info lengkapnya. Butuh alamat. Tinggal ketik lokasi, bot udah siap kasih jawabannya. Ada promo juga loh. Bot bisa kasih info marketing buat bos penjualan. Mau selesai chat, bot pamit dengan sopan dan profesional.